Shalom. Shalom. Kok rasanya lemes ya? Apa mang bengi ku tidure sampai pagi ta? Shalom. Shalom. Semangat. Semangat 45. Ini pas tepat Indonesia merdeka ya, 80 tahun yang lalu, dan di sini saya lihat belum ada yang lahir waktu Indonesia dinyatakan merdeka. Yang paling senior aja baru 75 tahun ya, sedangkan ini sudah 80 tahun. Luar biasa, Tuhan menyertai Indonesia dan bangsa ini. Dan kalau Indonesia merdeka, katanya orang-orang ya, semua Indonesia merdeka bukan karena pemberian, tapi karena perjuangan bangsa ini. Tetapi bagi kita orang percaya, Indonesia merdeka oleh karena pemberian Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan Indonesia ini. Karena Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan tahu bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, dan akan Tuhan pakai bangsa ini untuk kemuliaan namanya, untuk alatnya bagi seluruh dunia. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi bangsa ini hanya untuk kemuliaan saja, kemuliaan namanya saja. Kalau sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, kalau bulan ini temanya ada di Daniel 4 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Di sini pernyataan pengakuan Raja Nebukadnezar ya. Dia mengakui dan dia menyatakan bahwa betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Itu pengakuan seorang raja. Betapa besarnya dan betapa kuasanya Tuhan kita. Kita sungguh bersyukur karena kita boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Kalau waktu ladies saya membawakan firman ini, kami beri judul Harta Karun. Harta karun itu seperti harta yang terpendam ya. Dan orang kalau mendapatkan harta itu, dia akan apa? Menyimpannya. Seperti di dalam kemarin itu apa ya? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Itu yang saya bawa di dalam ladies, yaitu tentang kerajaan surga. Itu adalah harta yang terpendam, harta karun yang dicari semua orang, tapi enggak semua orang mendapatkan harta terpendam itu. Tapi kalau pagi ini saya mau kalau di tadi itu tentang harta karun, saya mau di dalam Matius 16 ayat yang ke-9. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau bicara tentang kerajaan surga, adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang penuh dengan mujizat, kerajaan yang
tidak ada tandingannya. Yang kekal tidak akan pernah dihancurkan, tidak akan pernah bisa dibinasakan oleh apapun. Karena kerajaan surga adalah kerajaan yang kekal. Oleh karena itu, setiap kita harus mendapatkan ini kepada Matius ini tentang Petrus ya, diberikan kuasa ya oleh Tuhan. Dan itu 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan tema pagi ini saya berikan judul otoritas yang dari surga. Karena kunci kerajaan surga adalah sebagai simbol ya. Kunci itu sebagai simbol atau mewakili otoritasnya Tuhan, otoritas surga. Dan yang kedua, kunci juga mewakili kepemilikan kerajaan surga. Kunci itu simbol atas kuasa dan otoritas Tuhan. Dan juga kunci itu diberikan, berarti itu memiliki. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti diberikan sama Tuhan. Bukan hanya Petrus dan murid-murid yang lain, juga kita ini sebagai murid-murid Yesus, kita juga diberikan kunci kerajaan surga itu. Kunci kerajaan surga itu untuk apa? Untuk membuka pintu surga. Melalui apa? Melalui firman-firman, melalui Injil yang diberitakan. Dengan Injil diberitakan, orang yang percaya itu boleh diselamatkan. Dan itulah kunci untuk membuka surga bagi orang yang belum percaya, bagi orang yang belum mengenal. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil yang disampaikan, dia akhirnya bisa menerima Yesus. Tapi kunci itu tertutup, pintu itu tertutup, gak bisa terbuka. Kalau setiap orang yang mendengar itu tetapi tidak ngerespon, tidak percaya, surga itu tertutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Saya kenapa mau angkat karena apa? Kita ini adalah bagian dari kerajaan surga ya. Kita ini adalah bagian kerajaan yang kekal. Bukan hanya murid-muridnya yang diberikan kuasa, tetapi kita sendiri, kita juga diberi kuasa sama Tuhan. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini bangsa yang dipilih, yang sudah terpilih oleh Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita ini orang-orang pilihan. Kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh darahnya. Kita ini umat milik kepunyaan Allah. Tujuannya apa kita itu dipilih? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap orang pasti mencari surga. Karena dia tahu dia mati. Setiap orang percaya, orang mati pasti aku masuk surga enggak ya? Aku masuk neraka ya? Mereka masih mencari surga itu. Bagaimana caranya bisa masuk pintu surga? Tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita kunci kerajaan Allah itu sendiri. Kunci sebagai simbol, kunci juga sebagai mewakili kepemilikan kerajaan surga.
Saudara, saya mau tanya, apakah di sini sudah memegang kunci kerajaan surga? Apakah kita cuman sekedar aku percaya Tuhan, tetapi kita tidak pernah mendapatkan bagian kita, yaitu Tuhan yang sudah memberikan kunci itu kepada kita? Apakah kita kalau mati nanti, kalau kita nggak punya kunci, kita nggak bisa masuk? Kita mending kalau di halaman surga. Oleh karena itu saudara, kita ini sebagai orang terpilih, Tuhan punya rencana, punya rancangan bagi kita, supaya kita itu keluar untuk memberitakan Injil. Tuhan mau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Supaya apa? Tuhan sedih kalau banyak jiwa yang masuk neraka. Makanya Tuhan selalu pergilah, beritakanlah Injil kebenaran itu, agar setiap orang yang tidak mendengar firman, setiap orang yang tidak mengenal kebenaran, melalui hidup kita, melalui mulut kita untuk menyampaikan firman, Roh Kudus bekerja sehingga orang itu akan percaya. Mungkin gak langsung ya kita menyampaikan firman orang bisa percaya, tapi ada satu titik orang itu pasti diingatkan sama Roh Kudus. Itulah hidup kita, bukan hanya untuk menerima keselamatan aja, tetapi Tuhan mau pakai hidup kita supaya apa? Terlebih bangsa kita ini ya, supaya banyak bangsa ini yang boleh mengenal namanya, yang boleh mengenal kebenarannya. Kita memang nggak bisa memaksa untuk bisa orang itu percaya dengan firman yang kita sampaikan. Tetapi percayalah, firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Roh Kudus yang akan mengerjakan dalam hidup orang itu yang sudah mendengar firman Tuhan. Sebab apa? Karena apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada kuasa di dalam kerajaan Allah itu. Ada otoritas. Bukan hanya perkataan. Oh, surga itu indah. Oh, surga itu sudah nggak ada penyakit. Cuman perkataan. Tetapi lebih dari itu, surga itu ada kuasa, ada mujizat. Saya rindu setiap jemaat tempat ini boleh mengalami kerajaan surga itu di dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita itu selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita itu damai sejahtera. Sekalipun kita menghadapi pencobaan, sekalipun kita itu ada di lembah kekelaman, ada di padang gurun, ada di tempat yang kering, tariklah kerajaan surga itu, supaya kita memiliki kuasa yang dari surga. Kita bisa menciptakan oleh karena ada Roh Kudus di dalam kita. Tuhan sudah memberikan kuasa, memberikan otoritas terhadap kita. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita, sudah Tuhan berikan yang terbaik. Bahkan kunci kerajaan surga itu diserahkan. Karena di sini ya, di Petrus ini mendapatkan hak istimewa dari Tuhan.
Bukan hanya Petrus, tetapi kita semua. Percayalah, yakin. Dan pakailah kunci itu untuk membuka pintu surga bagi orang-orang yang belum percaya. Mungkin orang tuamu ada yang belum diselamatkan. Mungkin saudaramu yang masih menyimpang. Mungkin anak-anakmu yang tidak mau mendengar. Termasuk anakku. Percayalah bahwa firman Tuhan itu saat kita memberitakannya, saat kita mengatakan firman itu, Roh Kudus bekerja. Karena apa? Ada kuasa. Dan firman itu hidup. Itu bekerja di dalam hidup kita yang menyampaikan firman, juga di dalam hidup orang itu yang mendengarkan firman itu. Dengan mendengarkan firman, hatinya bisa dipulihkan, hatinya bisa didamaikan. Ada kuasa. Apakah kita sudah memakai kuasa yang dari Tuhan itu untuk kehidupan kita? Kuasa Tuhan bekerja kalau kita mengimani, kita mempraktekkan firman itu. Kuasa itu bekerja. Kuasa kerajaan Allah enggak akan bekerja kalau kita cuma diam aja. Kalau kita mau sakit, kita ini sudah dari titik yang paling enggak bisa, dokter enggak bisa menyelamatkan. Itulah dibutuhkan iman dan dan perkataan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan bahwa yang sakit itu bisa disembuhkan. Karena kuasa Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu yang bekerja. Dengan iman kita percaya bahwa sakitku tidak akan mendatangkan kematian. Apapun sakit itu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Cuman kita aja yang kurang percaya, kita aja yang masih ragu. Tapi memang itu butuh keyakinan, butuh iman yang benar-benar kita bisa menyatu dengan Roh Allah itu. Karena tanpa kita menyatu dengan Roh Allah, kita pasti ragu. Karena apa? Apa yang kita doakan itu masih belum dijawab dan kita masih menghadapi. Itu butuh iman. Setiap kita itu butuh untuk dikuatkan. Butuh untuk mendengar kesaksian orang. Bagaimana orang itu bisa keluar dari masalahnya. Itu yang bisa, makanya kita harus bersaksi atas kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Supaya orang itu mendengar kesaksian kita. Mungkin awalnya gak mungkin kayak ngono kok. Nang loro gak nang dokter bisa. Tetapi dia sudah mendengar kesaksian kita. Satu saat orang itu akan mengalami, dia akan ingat dengan kesaksian kita, dengan firman yang kita berikan. Sehingga orang itu akan, ya coba. Tuhan kok dicoba-coba ya. Tapi enggak apa-apa, Tuhan itu baik kok. Cobaan, ujian aku, Tuhan kan bilang itu. Ujilah. Tuhan mau diuji. Apa yang saudara ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang saudara lepaskan di dunia akan terlepas di surga.
Saya sendiri itu kadang, apa ya Tuhan? Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Kata lain itu Yesus di surga melepaskan otoritas atas firman-Nya. Itu bekerja di bumi ini untuk apa? Untuk menggenapi firman-Nya. Kadang kita akan berdoa, dalam nama Yesus aku mengikat segala kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, setan-setan. Kami ikat di dalam nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kuasa Roh Kudus bekerja untuk orang ini, untuk hidup kami, untuk anak-anak kami. Kami mau melepaskan kuasa Roh Kudus bekerja. Saat kita mengikat dan menghancurkan, kuasa yang dari surga itu menghancurkan kuasa-kuasa gelap yang mempengaruhi hidup kita, yang mengintimidasi hidup kita. Dan kami melepaskan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Itu percayalah, karena itu Injil sendiri yang mengatakannya. Belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita hidup di bumi ini, tetapi kita akan merasakan kerajaan surga itu, damai sejahtera itu, mujizat-mujizat akan kita alami. Saudara, kerajaan Allah itu bukan tentang soal makanan dan minuman ya, tetapi soal kuasa, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan tentang makan, minum, perutku lapar. Tuhan diberkati 5 roti 2 ikan. Bukan hanya itu saja. Itu masalah sipil bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan jiwamu. Soal makan dan minum ini gampang. Tetapi jiwamu, hatimu yang keras, hatimu yang tidak mau dikasih tahu, yang selalu mengeraskan hatinya. Hati seperti itulah sulit untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena dalam kerajaan surga ya apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi kalau kita terus nyimpen hati yang sakit, hati yang dendam, hati yang hancur, apa ya? Hati yang pahit, tidak akan pernah bisa mengalami kerajaan surga itu. Memang kelihatannya, saya sendiri sering bicara sama Maria ya. Ketoke gampang ya. Kalau kita nyampein firman Tuhan di depan. Ya seperti ini. Tapi kalau sudah di kehidupan sehari-hari, itu butuh kekuatan untuk mengimani itu. Karena apa? Iman itu tidak kelihatan. Tetapi kita percaya. Tapi ini belum selesai Tuhan. Tapi Tuhan tahu hatimu. Kalau engkau mengimani, hatimu penuh sejahtera, hatimu penuh dengan sukacita. Sekalipun mungkin kamu menghadapi ekonomimu saat ini. Memang sungguh ya. Benar-benar ekonomi saat ini, aduh, saya kadang, Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, aku mungkin masih apa ya Tuhan? Firman itulah yang mencegah saya, untuk saya itu terus mikirkan itu, enggak. Firman itulah yang menghibur hati saya, yang menghibur pikiran saya, memberikan kekuatan baru untuk terus maju sama Tuhan. Kenyataannya Tuhan memelihara saya. Walaupun sekarang
berdoa untuk hari ini. Tapi apa? Tuhan mencukupkan. Setiap hari saya melalui, setiap minggu saya melalui, setiap bulan saya melalui. Padahal terkadang aduh, ya apa ya? Warungku sepi. Ya apa ya? Iki ngene. Loh, terkadang sekalipun saya menyampaikan firman Tuhan ini ya. Namanya manusia daging ini masih aja gitu menuntut. Dan mata ini melihat. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan akan menghibur, makanya moco firman Tuhan. Mocon firman Tuhan itu. Supaya apa saat kita menghadapi masalah itu, firman itu menyatakan. Firman itu bicara dalam hidup kita. Firmanlah yang mengendalikan gitu. Maka bacalah firman Tuhan. Ini ya yang selalu hamba-hamba Tuhan katakan. Bacalah firman Tuhan, berdoalah. Itu tujuannya itu supaya kita apa? Supaya kita itu tidak mengalami penderitaan yang luar biasa. Artinya apa? Kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dimampukan. Kita enggak sampai bunuh diri, kita enggak sampai melarikan diri dari keluarga. Mungkin sekalipun kita kesandung utang ya. Mungkin orang kalau sudah bulet dia minggat. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Dan kita akan tetap kuat, tetap stay di hadapan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu membawa kita kepada kemajuan hidup kita. Bukan kita semakin terpuruk, tapi kita semakin maju. Kita semakin mengerti. Kita bisa menguasai keadaan sekeliling kita. Tidak dengan marah, tidak dengan meso-meso. Kita bisa menguasai dengan apa? Dengan mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Padahal kadang hati itu masih mengintimidasi. Terima kasih. Keadaan kayak gini. Tetapi Roh Kudus. Puji Tuhan kalau Roh Kudus di dalam hidup kita itu lebih kuat, lebih besar daripada hatimu sendiri. Yang selalu mengungkit-ungkit ya, yang selalu apa? Kalau kan gini itu. Yang bisa kalau kita mengikuti hati dan pikiran yang seperti itu, kita akan jatuh. Mari kita terus andalkan Tuhan. Karena apa? Nebukadnezar raja yang sebagai raja yang berkuasa, dia merasa kerajaannya itu paling besar. Tetapi akhirnya dia tunduk. Dan dia mengatakan bahwa mujizat-mujizatnya, kerajaannya, ada kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Berarti pemerintahan kerajaan surga itu tidak pernah berhenti. Terus. Tapi kerajaan yang di dunia ini bisa dihancurkan, bisa binasa. Itu juga hidup kita. Biar hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus. Biar hidup kita ini selalu ada di dalam hadirat-Nya. Sehingga saat masalah iblis menyerang kita dengan caranya, dengan tipu muslihatnya, dengan memakai pikiran-pikiran, itu dengan kita itu selalu menyembah Tuhan,
selalu ada di dalam hadiratnya, itu kayak terpental. Saya kadang bayangin itu mungkin kayak dukun yang waduh, ini kan ilmunya gitu ya. Kemudian ilmu itu bisa, itulah Tuhan itu melindungi kita, menjagai kita. Jangan takut dengan keadaanmu sekarang ini. Jangan takut dengan sakit penyakitmu. Jangan takut dengan keluargamu, dengan masa depan anak-anakmu. Percaya berjalan di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu yang akan membuka jalan buat anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu, mungkin kita memikirkan sekarang, aduh aku bisa enggak yang nguliakno anak ya. Padahal saiki zamane aku harus paling cilik S1. Bisa enggak ya saiki keadaanku. Jangan melihat keadaanmu, tapi lihatlah Tuhan. Lihatlah kerajaan Allah itu yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan mujizat-mujizatnya. Sehingga kita bisa berjalan dengan tegap. Karena apa? Karena kita menjadi pemenang. Tapi menjadi pemenang tidak hanya leye-leye ya, harus menang. Kalau yang sekolah menjadi pemenang, menjadi juara, harus belajar. Harus belajar. Tuhan nanti yang memberikan kecerdasan. Tuhan nanti yang akan memberikan hikmat untuk cara bekerjamu. Asal engkau melekat kepada Tuhan. Begitu kita yang sudah dewasa, yang sudah bapak, sudah ibu. Jangan takut dengan sekelilingmu. Sekelilingmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Untuk mencari celah. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah mendengar perkataan orang-orang yang menjatuhkan kita, yang mengintimidasi kita, yang membuat kita menjadi lemah. Itu tidak akan kita pernah dengar. Kenapa kita kok bisa masih dengar? Karena kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Untuk mendengar orang-orang yang membicarakan kita. Jangan didengar. Dengarkan firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan kerjakanlah, praktekkan dalam hidupmu. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Kita beritakan Injil kepada anak-anak kita, terutama kepada keluarga, anak-anak kita, cucu kita. Itu yang harus nomor satu, mendengar dulu. Kita memberitakan firman Tuhan, tapi keluarga kita banyak yang enggak diselamatkan. Kita cuek dengan anak cucu menantu. Kita berdoa bagi orang supaya banyak yang diselamatkan, banyak yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lupa keluarga kita belum ada yang diselamatkan. Kita terus berdoa. Karena doa itulah yang membawa Tuhan. Untuk Tuhan melawat orang yang kita doakan ini. Orang bisa bertobat itu karena doa-doa yang mencintainya. Doa-doa hamba-hamba Tuhan yang mengasihi domba-domba yang tersesat. Ada doa yang dinaikkan ke sorga. Sehingga orang-orang yang tersesat, saudara-saudara kita yang mulai menyimpang dari jalannya, kita berdoa karena kita mengasihi, kita bersungguh-sungguh minta supaya orang-orang yang kita cintai ini boleh mengenal Tuhan, boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan hati Tuhan akan tersentuh. Dia akan melawat anak kita.
Dia akan melawat suami istri kita. Dia akan pulihkan keadaan keluarga kita. Jangan terpengaruh dengan keadaan kita. Oh, aku kok sering sakit ya. Aku kok sering gini-gini apa oh ya. Kalau hidup kita sudah benar, sudah melakukan firman Tuhan, hidup kita sudah kita jaga, selalu kudus di hadapan Tuhan. Enggak usah takut. Tuhan izinkan itu terjadi pada setiap anak-anak Tuhan yang sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi masih mengalami sakit, mengalami ini, mengalami itu. Kita harus koreksi. Aku sudah melakukan, aku sudah gini, aku sudah gini. Hatiku sudah beres di hadapan Tuhan. Kenapa aku masih seperti ini? Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau bawa engkau menjadi besar, bawa engkau untuk dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, untuk menyembuhkan. Kalau kita gak ditempa dulu, kalau kita gak mengalami hal-hal yang tidak enak itu, bagaimana kita bisa ngomong? Aku dewe gak tahu, gak enak ya. Selalu kehidupan kayak gini, aku gak pernah mengalami yang. Makanya Tuhan memakai orang-orang, anak-anaknya, hamba-hambanya. Itu semakin Tuhan pakai, semakin hamba-hamba Tuhan itu mengalami hal-hal yang membuat tubuh kita ini bisa lelah, capek. Tetapi di balik semua itu, Tuhan mau membesarkan engkau, memakai engkau untuk memberkati orang lain. Asal kita mau memberikan hidup kita kepadanya, agar kerajaan surga itu dinyatakan di bumi ini, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena waktu Tuhan ini sudah waktu akhir zaman. Kita ini sudah di dalam akhir zaman. Beritakan Injil. Jadilah hidupmu kesaksian. Menjadi terang. Tuhan mau hidup kita itu aktif. Tuhan mau. Karena apa? Roh Kudus itu terus bekerja, nggak pernah berhenti. Tuhan, Roh Kudus terus bekerja. Tapi kalau kita malas, bagaimana? Makanya kita harus semangat. Kalau kita sudah mulai jenuh, kita sudah mulai lelah ya untuk menghadapi. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Aku nggak kuat Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kita. Karena kita punya Roh Kudus ini ada di dalam hidup kita. Roh Kudus nggak ada di luar kok, ada di dalam bekerja. Supaya nama Tuhan saja dimuliakan. Saudara, mari kita membangun roh kita, jiwa kita dengan apa? Dengan kita selalu memuji menyembahnya. Yang bisa bahasa roh, berbahasalah roh. Berbahasa roh lah apa? Berbahasa roh. Bukan hanya terus berdoa setiap waktu. Karena bahasa roh itu menguatkan kita, membangun roh kita supaya nggak lelah, nggak lemah, nggak capek, nggak mudah putus asa. Bangunlah. Karena apa?
Kita ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah, rohnya itu enggak dibangun roh kita. Bagaimana bait Allah itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Kita inilah kunci kerajaan surga. Aspek kuasa dari kunci kerajaan surga itu adalah apa? Yang diterima oleh Petrus, murid-murid lainnya juga kita ya. Itu mujizat, karunia roh, dan tanda-tanda perbuatan tangan Tuhan. Itu yang kita terima. Kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita mendapatkan karunia roh. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan yang membuat kita berhasil. Perbuatan tangan Tuhan itu yang menjadikan kita berhasil. Kerajaan surga bicara tentang apa? Itu tadi mujizat, kuasa Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Carilah itu. Carilah dulu dalam hidupmu sebelum kau mencari harta yang di dunia ini. Tapi datanglah kepada Tuhan, carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Apa menjadi keperluanmu? Tuhan itu mendahulukan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti menyediakan. Saya sendiri ya, Tuhan menyediakan. Saya tidak ada penghasilan, malah sekarang Laga yang biasanya masih bantu saya, sekarang dia sudah tidak kerja. Saya cuma gitu, Tuhan, maksudmu opo? Tapi Tuhan, saya percaya Tuhan pasti buka keran yang baru, buka berkat yang baru. Enggak tahu itu dari mana. Tapi saya bisa menyelesaikan setiap bulannya. Dan saya masih seger ya, masih sehat. Bisa berdiri di sini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Saya praktekkan kuasa Tuhan itu. Saya praktekkan firman Tuhan itu. Saya enggak mau hati saya dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan. Hati saya penuhi dengan ucapan syukur. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan aku melakukan sendiri. Engkau tidak membiarkan aku menghadapi masalahku ini sendiri. Tuhan akan menolongku. Tuhan akan pulihkan anak-anakku. Tuhan akan pulihkan hidupku Tuhan. Itu yang saya perkatakan. Dan Tuhan memelihara. Kalau dipikir secara mata, melihat dengan mata, aduh, hitung-hitungannya ku min. Tapi karena saya melihat kuasa Tuhan dan saya pakai kalkulatornya Tuhan, yaitu tadi 5 roti 2 ikan, cukup 5.000 orang, malah sisa. Mari saudara, apa yang sudah Tuhan berikan yaitu kunci kerajaan surga, biarlah itu kita pakai untuk membuka pintu surga. Beritakan Injil supaya banyak jiwa yang diselamatkan, supaya banyak jiwa yang masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya di seluruh dunia ini otoritas kunci kerajaan surga masih dipegang oleh umat percaya. Orang lain yang tidak percaya Yesus itu mencari. Tetapi kita yang sudah diberikan otoritas, mari saudara, jangan kita santai saja. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Mari nyatakan kasih Tuhan. Jadikan hidup kita ini kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Jangan malu. Karena saat kita bersaksi, iblis itu dilucuti. Tapi kalau kita nggak berani bersaksi, bagaimana orang tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa yang mustahil menjadi nggak mustahil. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, itu banyak yang terjadi. Saya percaya House of Kana satu hari nanti akan dipakai Tuhan, penuh dengan mujizat. Makanya Tuhan masih proses hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk Tuhan mau memberikan jiwa-jiwa pada hambanya. Supaya apa? Saat hambanya itu diberikan jiwa-jiwa untuk dibimbing, untuk diberikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Hamba itu sudah benar-benar kuat. Seperti pohon zaitun yang akarnya sudah ke dalam sehingga tidak mudah digoncangkan dengan apapun. Ada kekuatan yang dari surga. Dan saya percaya House of Kana. Makanya kita harus bersatu hati para hamba Tuhan di sini ya. Saya kemarin anak saya gini, mah aku lo berdoa berdoa untuk gerejamu HUC. Apa? Tuhan cuma ngomong gini. Saya mau melihat hamba-hambaku itu bersatu hati, satu pikiran untuk melayani di tempat ini. Dan Tuhan akan nyatakan. Saya cuman, saya cuman berdoa aja. Tuhan, kalau memang ini benar daripadamu Tuhan, Engkau nyatakan. Aku berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan yang di House of Kana. Engkau satukan hati kami. Satu hati, satu pikiran berjalan bersama untuk melayani Tuhan. Sehingga tidak ada yang mangkel-mangkelan, tidak ada yang tersinggung. Saya percaya. Karena apa? Yaitu Tuhan mau hamba-hambanya ini bekerja sama di dalam melayaninya. Tidak ogah-ogahan. Apa yang sudah kita diberikan, lakukan. Kalau umpama ada yang nggak bisa, terus ada yang minta tolong, ya lakukan. Berarti itu Tuhan mau engkau yang melayani. Karena kita bukan melayani manusia. Kita nggak melayani Pastor Sam, kita nggak melayani Pastor Gary, Bu Lucy, enggak. Kita di sini melayani Tuhan. Dan untuk kemuliaannya. Kalau kita bisa menjadi rukun, kita bisa satu hati, Tuhan akan berikan apa yang kita doakan selama ini untuk HUC. Saya percaya kok. Kalau HUC masih bertahan, itu karena anugerahnya, karena kuasa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan masih melihat hati orang-orang ini, hamba-hambanya yang masih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mari saya kira sampai di sini firman Tuhan. Biarlah kita sendiri yang menjadi, yang diberikan sama Tuhan kunci kerajaan surga itu, pakailah kunci itu. Amin.